Pernah merasa terjebak dalam lingkaran setan keuangan? Seakan-akan, sekeras apapun usaha, dompet tetap tipis. Banyak yang percaya butuh keberuntungan besar atau kerja keras gila-gilaan untuk kaya. Tapi bagaimana kalau saya bilang kunci melipat gandakan harta Anda ada di pikiran Anda sendiri? Hanya dalam 30 hari Anda bisa memulai transformasi keuangan yang luar biasa. Kedengarannya mustahil, bahkan absurd kan? Padahal, itulah yang saya alami. Dari pemuda putus sekolah, terlilit hutang dan merasa tak berdaya, saya berhasil membangun kehidupan yang makmur. Rahasianya, 4 pilar kunci yang akan merevolusi hubungan Anda dengan uang dan membuka potensi terpendam. Ingat masa-masa sulit itu? Merasa gagal terus-menerus, terbebani rasa takut akan kegagalan, hingga membuat Anda pasrah? Saya pernah merasakannya. Usia 26 tahun, saya seperti kapal tanpa nahkoda. Putus sekolah setelah 2 bulan, kerja serabutan, penghasilan pas-pasan, hutang menumpuk, dan penagih hutang terus-menerus menelepon. Kalau tahu duitnya di mana, ngapain saya dihubungi? Saya geram, rasa percaya diri di titik terendah. Saya merasa inilah takdir saya. Sampai akhirnya seorang pria bernama Ray Stanford memberi saya buku Think and Grow Rich-nya Napoleon Hill. Baca ini setiap hari, hidupmu akan berubah, katanya. Awalnya saya skeptis, buku kok bisa mengubah hidup saya? Tapi ada dorongan dalam hati untuk mencobanya. Saya membaca 2 halaman setiap pagi, meski belum sepenuhnya paham. Saya terus berjuang, meski pikiran saya berteriak, "Kamu gagal." Beberapa tahun kemudian, penghasilan saya melonjak dari $4.000 per tahun menjadi $175.000. Kenaikan fantastis yang tak pernah saya bayangkan. Mengapa kegigihan begitu dahsyat? Karena ia memprogram ulang alam bawah sadar Anda, yang menurut penelitian neurologis mengendalikan 95% tindakan Anda. Kebanyakan orang menyerah karena tak melihat hasil instan. Pernah memulai diet, kursus, atau proyek, lalu berhenti setelah seminggu karena tak ada perubahan signifikan? Hal yang sama terjadi dalam keuangan. Orang mencoba hal baru, bisnis, investasi, ide, lalu menyerah begitu uang tak langsung mengalir deras. Kekayaan bukanlah lari cepat, melainkan maraton. Bayangkan Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum menemukan lampu. Ia tak menyerah karena percaya pada kekuatan kegigihan. Bandingkan dengan Mike Tyson yang kaya raya, lalu bangkrut karena tak memiliki mentalitas keuangan yang kuat. Kebiasaan buruk dan kedisiplinan menghancurkannya. Bagaimana menerapkan kegigihan untuk melipat gandakan uang Anda? Pertama, sadari bahwa pikiran Anda butuh pengulangan untuk berubah. Studi psikologi perilaku menunjukkan butuh 21,6 hari untuk membentuk kebiasaan baru, tergantung konsistensi Anda. Ambil buku catatan dan tulis afirmasi kuat. Saya sangat bahagia dan bersyukur karena uang mengalir deras kepada saya dari berbagai sumber, terus-menerus. Tulis 10 kali setiap pagi selama 30 hari. Terlihat sederhana, tapi pengulangan ini mulai mengganti pola pikir kekurangan di dalam Anda. Kedua, belajar tentang keuangan setiap hari. Bisa video online, 1 bab buku, atau podcast. Saya melakukannya selama 60 tahun, sejak 1951, dan tak pernah berhenti. Kegigihan itu membawa saya dari keterpurukan hutang hingga membangun perusahaan yang beroperasi di 91 negara. Mungkin Anda berpikir, ini nggak akan berhasil untuk saya. Saya nggak punya waktu, energi, dan sudah pernah mencoba hal lain. Itu suara rasa takut dan itu wajar. Semua orang pernah mengalaminya. Pertanyaannya, akan Anda biarkan rasa takut mengendalikan Anda atau tetap berjuang? Bayangkan bekerja di tempat yang dibenci, penghasilan pas-pasan. Anda bermimpi lebih besar tapi ragu. Siapa saya sampai bisa meraih itu? Sekarang bayangkan meluangkan 15 menit sehari untuk belajar menciptakan sumber penghasilan baru, menjual sesuatu online, belajar marketing digital, atau memulai proyek kecil. Awalnya mungkin tak terlihat hasilnya, tapi seiring waktu, tindakan kecil ini akan menumpuk. Saya memulai dari membersihkan lantai, sesuatu yang bisa dilakukan siapapun, dan menjadikannya bisnis internasional karena kegigihan saya.
Ubah paradigma. Berhenti berharap uang jatuh dari langit. Pernah beli lotre atau berharap warisan tak terduga? Secara statistik, peluang Anda menang lotre sangat kecil, lebih mungkin tersambar petir. Tapi peluang Anda mendapatkan uang meningkat pesat jika Anda tekun belajar dan bertindak. Jadi, mengapa tidak investasi waktu dan energi pada sesuatu yang benar-benar bergantung pada Anda? Contoh praktis, jika Anda aktif di media sosial, buat konten tentang hal yang Anda sukai, masakan, kebugaran, atau tips organisasi. Posting setiap hari, meski awalnya tak ada yang melihat. Dalam 30 hari, Anda akan mulai menarik perhatian, dan ini bisa menjadi sumber pendapatan. Saya telah melihatnya terjadi pada orang biasa yang gigih berbagi nilai online. Tantangan, selama 30 hari komitmen pada 3 tindakan harian. Pertama, tulis afirmasi Anda 10 kali. Kedua, belajar 15 menit tentang keuangan atau keterampilan baru. Ketiga, lakukan tindakan kecil menuju tujuan keuangan, kirim email, belajar hal baru, atau bicara dengan orang sukses. Catat kemajuan Anda, dan di akhir bulan, lihat bagaimana mentalitas dan peluang Anda telah berubah. Kegigihan bukanlah kesempurnaan, melainkan terus maju, meski sulit. Dan percayalah, jika saya bisa, Anda pun bisa. Mulai hari ini, ya? Pernah merasa sesak dada melihat rekening bank, mikir, gimana cara bayar semua ini? Atau mungkin nonton berita tentang krisis dan pengangguran, lalu merasa dunia ini berkonspirasi melawan kesuksesan Anda? Siapa yang tak pernah bertanya, kenapa semuanya serasa salah untuk saya? Itu jebakan yang banyak orang alami, dan saya pernah berada di sana. Tapi inilah kebenaran yang mengubah hidup saya. Semua di alam semesta bergetar, termasuk Anda. Pikiran dan emosi Anda menciptakan frekuensi yang menentukan apa yang Anda tarik, kelimpahan atau kekurangan. Hukum getaran adalah dasar dari segala sesuatu, termasuk hukum tarik-menarik. Dan ketika Anda menyelaraskan energi Anda dengan kemakmuran, uang mengalir dengan cara yang tak terduga. Saya tahu persis bagaimana rasanya terjebak dalam getaran negatif. Usia 26 tahun, hidup saya kacau. Terlilit hutang, kerja tanpa masa depan, dan pikiran saya dipenuhi kekhawatiran. Saya berhutang pada si A, si B menagih. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Energi saya sangat rendah sehingga hanya menarik masalah. Sampai akhirnya seseorang memberi saran sederhana, tulis tujuan Anda di kartu dan bawa selalu. Saya menulis sesuatu yang terdengar mustahil. Saya ingin mendapatkan $25.000. Bayangkan, jika saya mengumpulkan semua uang tetangga saya, punya saya tidak akan pernah mencapai angka itu. Tapi saya mulai menyentuh kartu itu setiap hari, membaca tujuan itu seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Sesuatu yang ajaib terjadi, pikiran saya mulai menghasilkan ide-ide baru. Suatu hari, saya mendengar seseorang mengatakan, bisa menghasilkan uang dengan membersihkan lantai. Saya berpikir, kenapa tidak? 5 tahun kemudian, saya membangun bisnis pembersihan yang membawa saya ke kota-kota seperti Toronto, Boston, dan London. Semua karena saya mengubah getaran saya. Apa itu getaran? Energi yang Anda pancarkan berdasarkan pikiran dan perasaan Anda. Studi neurologis menunjukkan bahwa emosi negatif seperti rasa takut dan stres mengurangi kemampuan Anda untuk mengambil keputusan kreatif. Sedangkan emosi positif seperti rasa syukur dan antusiasme meningkatkan aktivitas korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas solusi inovatif. Saat Anda berada dalam getaran rendah, itu seperti mendengarkan radio dengan noise, hanya menangkap masalah. Tapi saat Anda meningkatkan frekuensi Anda menemukan stasiun yang jernih, penuh dengan peluang. Pikirkan Jim Carrey yang sebelum terkenal menulis cek senilai $10 juta untuk dirinya sendiri, bertanggal di masa depan, dan membawanya di sakunya. Ia memvisualisasikan kesuksesan setiap hari, menjaga getarannya tetap tinggi, dan akhirnya mencapai jauh lebih banyak. Sekarang bayangkan sebaliknya, seseorang seperti MC Hammer yang menghasilkan jutaan, tetapi karena hidup dalam getaran kekacauan dan pengeluaran yang tak terkendali, kehilangan segalanya. Getaran membuat perbedaan besar. Bagaimana meningkatkan getaran Anda meski merasa kewalahan?
Pertama, hentikan konsumsi hal-hal yang menjatuhkan Anda. Pernah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, melihat tragedi atau perbandingan, lalu merasa lebih buruk setelahnya? Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa paparan yang terlalu lama terhadap berita negatif meningkatkan kadar kortisol, hormon stres, membuat Anda lebih cemas dan kurang produktif. Saran saya, matikan TV, matikan notifikasi, dan ganti dengan sesuatu yang inspiratif. Saya memulai hari saya dengan daftar rasa syukur, menulis 5 hal yang saya syukuri, dari kopi hangat hingga sekadar masih hidup. Terlihat sepele, tapi ini mengubah energi Anda secara instan. Praktik lain adalah mendengarkan sesuatu yang memotivasi, musik yang bersemangat, podcast yang inspiratif, atau audio afirmasi. Saya melakukannya saat mengemudi, mengulang, uang mengalir kepada saya terus-menerus. Perlahan-lahan, pikiran saya berhenti fokus pada hutang dan mulai melihat kemungkinan. Tapi bagaimana jika Anda berpikir, ini tidak berhasil untuk saya? Hidup saya berantakan, saya bahkan tidak punya waktu untuk berpikir tentang rasa syukur. Saya mengerti. Saat saya berada di titik terburuk, saya juga berpikir tidak ada yang akan berubah. Tapi berikut pertanyaannya. Apakah Anda ingin tetap terjebak dalam energi yang berat ini atau mengambil langkah kecil untuk berubah? Tidak perlu sempurna. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Saat bangun tidur, sebelum mengambil ponsel, pejamkan mata dan visualisasikan tujuan keuangan Anda seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Mungkin Anda ingin membayar semua tagihan tanpa stres, berlibur bersama keluarga, atau membuka bisnis. Rasakan bagaimana rasanya mengalaminya. Studi psikologi positif menunjukkan bahwa visualisasi harian selama 5 menit meningkatkan motivasi untuk bertindak menuju tujuan hingga 20%. Kemudian, sepanjang hari perhatikan percakapan di sekitar Anda. Saat Anda meningkatkan getaran Anda mulai memperhatikan ide-ide yang sebelumnya luput, kesempatan kerja, kursus gratis, atau klien potensial. Ubah paradigma untuk keluar dari zona nyaman. Berhenti menyalahkan dunia atas masalah Anda. Pernah mengatakan hal-hal seperti, ekonomi sedang buruk, bos saya tidak menghargai saya, tidak ada yang memberi saya kesempatan. Kalimat-kalimat ini membuat Anda tetap berada dalam getaran rendah. Sebagai gantinya, bertanyalah, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi saya? Contoh praktis, jika Anda bekerja di tempat yang tidak memuaskan, gunakan energi Anda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin Anda suka memasak. Bagaimana jika Anda menjual makanan di sekitar tempat tinggal Anda? Atau jika Anda mahir teknologi, tawarkan perbaikan ponsel di komunitas Anda. Saya memulai dengan membersihkan lantai, sesuatu yang bisa dilakukan siapapun, karena saya memutuskan untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Hari ini, dengan internet, kemungkinannya tak terbatas. Posting video online yang menawarkan sesuatu yang Anda bisa lakukan. Meski hanya 5 orang yang melihat awalnya, teruslah. Getaran Anda akan menarik lebih banyak orang. Sekarang mari kita ke level yang lebih dalam. Kemakmuran bukan hanya tentang uang, itu tentang hidup selaras dengan energi alam semesta. Saat Anda berada dalam getaran tinggi, Anda tidak hanya menarik uang, tetapi juga kedamaian, hubungan yang lebih baik, dan peluang yang muncul begitu saja. Pikirkan ini. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat? Orang itu mungkin hidup dalam frekuensi kepercayaan diri dan rasa syukur. Saya belajar ini dari waktu ke waktu, tetapi itu tidak mudah. Awalnya, saya menolak. Pikiran saya sudah diprogram untuk kegagalan sehingga meski membawa kartu tujuan itu saya masih ragu. Apakah ini benar-benar berhasil? Bagaimana jika saya membuang-buang waktu? Tapi saya terus maju karena ada sesuatu dalam diri saya yang mengatakan ada jalan keluar. Dan memang ada. Saat saya mulai merasa bersyukur, bukan hanya untuk hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil seperti hari yang cerah atau percakapan yang menarik, hidup saya mulai berubah. Uang datang, tapi yang lebih penting saya mulai merasa hidup penuh tujuan. Bagaimana menjaga getaran tinggi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika hidup menghadirkan tantangan. Pernah mengalami hari-hari di mana semuanya serba salah,
Mobil mogok, bos marah-marah, tagihan datang. Mudah untuk jatuh ke dalam spiral negatif. Tapi berikut trik yang saya gunakan. Ketika saya merasa energi saya menurun, saya berhenti dan bernapas dalam-dalam. Saya memejamkan mata dan memikirkan sesuatu yang membuat saya tersenyum. Mungkin anjing saya, kenangan perjalanan, atau gagasan masa depan yang ingin saya ciptakan. Studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa praktik mindfulness sederhana, seperti fokus pada pikiran positif hanya selama 2 menit, dapat mengurangi kecemasan hingga 25%. Kemudian, saya menulis sesuatu yang saya syukuri, meskipun itu hanya fakta bahwa saya masih bernapas. Ini membawa saya kembali ke frekuensi yang tepat. Poin penting lainnya, ketahui orang-orang dan lingkungan yang meningkatkan energi Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Anda merasa terkuras setelah menghabiskan waktu dengan seseorang yang hanya mengeluh? Sebuah studi dari Universitas Warwick menunjukkan bahwa emosi positif itu menular. Berada di dekat orang-orang yang optimis meningkatkan kebahagiaan Anda sendiri. Jadi, pilihlah dengan hati-hati siapa yang Anda ajak bergaul. Saya mengelilingi diri saya dengan anak muda, orang-orang kreatif, karena energi mereka membuat saya tetap hidup. Ketika saya membangun perusahaan saya mencari mitra seperti Sandy Gallagher yang memiliki mentalitas kelimpahan. Ini membuat perbedaan besar. Jika Anda tidak memiliki orang-orang seperti itu di sekitar Anda, temukan mereka secara online, grup, forum, atau mentor virtual. Tonton video dari orang-orang yang menginspirasi, seperti Tony Robbins, yang mengubah hidupnya dengan menjaga getaran tinggi meskipun berasal dari masa kecil yang sulit. Ubah paradigma untuk membangun kesadaran. Anda memilih getaran Anda setiap saat, bahkan tanpa Anda sadari. Pernahkah Anda berpikir berapa kali sehari Anda membiarkan diri Anda terbawa oleh pikiran kekurangan? Saya tidak punya cukup uang, saya tidak cukup baik, ini tidak akan pernah berhasil. Setiap pikiran itu seperti mendengarkan radio dengan frekuensi rendah. Sekarang, bayangkan jika Anda memilih secara sadar untuk mendengarkan stasiun kelimpahan. Bagaimana? Bertindak seolah-olah Anda sudah menjalani hidup yang Anda inginkan. Jika Anda bermimpi memiliki bisnis, mulailah bertindak seperti pengusaha hari ini. Buat profil profesional online, ikuti kursus gratis, atau tulis rencana bisnis meskipun hanya di selembar kertas. Saya memulai bisnis pembersihan saya dengan ide sederhana, tapi saya bertindak seolah-olah saya sudah menjadi pengusaha sukses. Ini mengubah segalanya. Contoh praktis untuk dunia saat ini. Misalnya Anda ingin meningkatkan penghasilan, tapi terjebak dalam pekerjaan yang digaji rendah. Manfaatkan internet. Platform online memungkinkan Anda untuk menawarkan keterampilan sederhana, menulis, desain, penerjemahan kepada klien di seluruh dunia. Awalnya mungkin hanya sedikit tambahan untuk penghasilan Anda, tapi dengan menjaga getaran tinggi, Anda akan menarik lebih banyak klien, proyek yang lebih baik, dan segera Anda akan menghasilkan lebih banyak daripada di pekerjaan Anda. Saya telah melihat hal ini terjadi pada seorang wanita yang mulai menjual kue rumahan secara online. Ia memposting setiap hari dengan antusias meski tidak ada yang membeli. Dalam 1 tahun ia memiliki bisnis yang membayar semua tagihannya. Getarannya menarik klien, kemitraan, dan bahkan pemasok. Tantangan, selama 30 hari, ubah getaran Anda menjadi kekuatan kemakmuran. Pertama, hentikan konsumsi berita negatif. Tidak ada TV atau media sosial yang membuat Anda down. Ganti dengan 10 menit konten inspiratif setiap hari, video, buku, atau playlist yang membuat Anda bersemangat. Kedua, tulis 5 hal yang Anda syukuri setiap pagi. Bisa sesuatu yang sederhana seperti makanan di meja atau saat-saat tenang. Ketiga, visualisasikan tujuan keuangan Anda selama 5 menit. Rasakan emosi seolah Anda sudah mencapainya. Tulis ide atau peluang apapun yang muncul sepanjang hari di buku catatan. Pada akhir 30 hari, Anda akan menyadari bahwa energi Anda telah berubah, dan dengan itu, dunia di sekitar Anda. Saya melakukan ini dengan kartu tujuan, dan itu membawa saya dari keterpurukan hutang ke kehidupan yang berlimpah. Anda pun bisa. Setel pikiran Anda pada frekuensi kemakmuran dan lihat apa yang terjadi. Pernah melihat cermin dan berpikir,
saya tidak cukup baik untuk itu. Atau mungkin ketika melihat seseorang dengan kehidupan yang tampak sempurna, rumah besar, mobil baru, perjalanan, Anda mengatakan pada diri sendiri, uang adalah untuk orang yang beruntung, bukan untuk orang seperti saya. Siapa yang tidak pernah merasakan keraguan itu, berpikir bahwa kesuksesan hanya untuk orang lain. Suara di kepala Anda itu adalah citra diri Anda, dan itu seperti termostat tak terlihat yang mengendalikan seberapa jauh Anda dapat melangkah dalam hidup. Jika Anda percaya di lubuk hati bahwa Anda tidak pantas mendapatkan kelimpahan, pikiran Anda akan menyabotase setiap kesempatan untuk berkembang. Tapi inilah kabar baiknya. Anda dapat membangun kembali kepercayaan diri Anda, dan ketika Anda melakukannya, uang, peluang, dan kepercayaan diri mulai mengalir. Saya tahu bagaimana rasanya hidup dengan citra diri yang negatif. Saat saya masih muda, hidup saya adalah bukti bahwa saya adalah seorang pecundang. Saya dikeluarkan dari sekolah menengah setelah 2 bulan, bukan atas keinginan sendiri, tetapi karena sekolah tidak menginginkan saya di sana. Saya bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang digaji rendah, dari pencuci piring hingga pekerjaan kasar tanpa prospek. Kepercayaan diri saya sangat rendah, sehingga saya bahkan tidak bermimpi akan sesuatu yang lebih baik. Saya pikir orang-orang seperti saya, tanpa pendidikan, tanpa koneksi, tanpa bakat yang tampak, ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Tapi semuanya berubah ketika saya mulai mempelajari pikiran. Seorang mentor memberitahu saya, Anda bukanlah tubuh Anda memiliki tubuh. Dan pikiran Anda adalah alat yang ampuh yang dapat menciptakan realitas apapun. Saya mulai membaca buku-buku seperti Think and Grow Rich dan menulis siapa yang ingin saya jadi. Bukan pecundang yang saya lihat di cermin, tetapi seorang pria yang percaya diri, makmur, mampu membangun sesuatu yang besar. Perlahan-lahan saya mengubah citra diri saya, dan ini membawa saya untuk menciptakan perusahaan yang sekarang beroperasi di 91 negara. Mengapa citra diri begitu penting? Sukses itu bukan sekadar keberuntungan atau kerja keras mati-matian, tapi hasil dari bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita memberikan nilai bagi dunia. Pernah merasa bekerja keras tapi tetap merasa kekurangan? Itu karena mungkin kita masih terjebak dalam pola pikir kekurangan, yakin bahwa sumber daya selalu terbatas. Bayangkan seperti punya cangkir kecil yang selalu penuh, tak ada ruang untuk lagi. Padahal potensi kita seluas samudra. Seperti Beyoncé, yang meski lahir sederhana, ia membangun citra dirinya sebagai ratu, sebuah keyakinan yang membawanya ke puncak. Sebaliknya, bayangkan Lindsay Lohan, bakat dan popularitasnya sirna karena pandangan negatif tentang dirinya sendiri. Jadi kunci utamanya adalah mengubah program batin kita. Bagaimana? Mulailah dengan menuliskan visi diri ideal Anda, bukan diri Anda saat ini, tapi diri Anda yang sudah meraih impian. Buatlah deskripsi yang kuat dan spesifik. Misalnya, saya adalah pengusaha sukses, kreatif, dan inspiratif yang selalu berinovasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bacalah afirmasi ini setiap hari, seperti mantra. Otak kita akan merespon, membentuk koneksi saraf baru, dan mengubah persepsi kita. Tapi afirmasi saja tak cukup. Tindakan nyata sangat krusial. Berpakaian lebih rapi, berbicara lebih percaya diri, dan bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang yang Anda impikan. Langkah-langkah kecil ini selaras dengan tujuan besar. Rasa ragu? Wajar. Semua orang pernah merasa tidak cukup baik. Saya pun pernah merasa begitu. Tanpa pendidikan formal, tanpa modal, hanya mimpi. Pertanyaannya, apakah Anda akan terus terjebak dalam masa lalu atau berani melangkah? Tidak perlu 100% yakin, cukup mulai. Berpura-pura sampai berhasil terbukti ampuh. Cobalah, bayangkan diri Anda sebagai orang yang sudah sukses dan bertindaklah sesuai peran itu. Ikuti kursus online, perluas jaringan, perbaiki postur tubuh. Semuanya mengirimkan sinyal positif ke otak. Stop membandingkan diri dengan orang lain di Instagram. Itu hanya menghancurkan kepercayaan diri. Bandingkanlah diri Anda dengan diri Anda kemarin. Apakah Anda sudah lebih dekat dengan tujuan? Saya dulu juga membandingkan diri dengan orang lain, sampai akhirnya fokus pada perjalanan diri sendiri.
Itulah yang membawa saya dari seorang yang terlilit hutang menjadi seorang pengusaha internasional. Ingin berganti karir, misalnya menjadi freelancer marketing digital, tulis afirmasi. Saya adalah seorang spesialis marketing digital yang kreatif, inovatif, dan selalu memberikan solusi terbaik untuk klien. Kemudian, luangkan 30 menit setiap hari untuk belajar melalui Coursera atau YouTube. Buat portofolio sekalipun masih fiktif dan bagikan progres Anda di media sosial. Buktikan bahwa perubahan dimulai dari dalam diri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Cari mentor, gabung komunitas online, atau berteman dengan orang-orang yang memiliki visi serupa. Saya sangat terbantu dengan dukungan Sandy Gallagher yang selalu mendorong semangat positif. Jika sulit menemukannya secara langsung, carilah inspirasi dari tokoh-tokoh seperti Tony Robbins, baca buku inspiratif, atau bergabung dengan forum online. Ingat, lingkungan berpengaruh besar terhadap keyakinan diri. Tantangan 30 hari. 1. Tulis dan baca afirmasi Anda 2 kali sehari. 2. Lakukan satu tindakan kecil setiap hari yang selaras dengan diri ideal Anda. 3. Catat satu hal yang membuat Anda bangga setiap hari, seberapa kecil pun itu. Anda akan terkejut dengan perubahan yang terjadi. Uang bukanlah segalanya. Ini adalah imbalan atas nilai yang kita berikan kepada dunia. Semakin besar kontribusi kita, semakin berlimpah kekayaan yang akan mengalir. Bukan soal bekerja lebih keras, tapi bekerja dengan tujuan mulia. Saya pernah bertemu seorang dokter yang merasa frustasi karena gaji yang minim. Ketika saya mengingatkannya pada alasan ia memilih profesi dokter untuk membantu orang, cahaya kembali bersinar di matanya. Ia kemudian membuka klinik untuk pasien kurang mampu, dan penghasilannya justru meningkat. Ini bukan kebetulan, ini hukum alam. Keuangan hanyalah cerminan dari dampak positif yang kita berikan. Studi menunjukkan orang yang fokus membantu orang lain memiliki peluang lebih besar mendapatkan keberuntungan finansial tak terduga. Bayangkan Elon Musk yang fokus memecahkan masalah besar, bukan soal kekayaan. Kekayaan datang sebagai konsekuensi. Berbeda dengan Bernie Madoff yang hanya mengejar uang dengan cara curang, akhirnya hancur. Jadi mulai kecil, bantu teman menyelesaikan tugas, berikan solusi untuk masalah di lingkungan sekitar. Saya sendiri memulai dengan pekerjaan sederhana, membersihkan lantai. Seiring waktu itu berkembang menjadi bisnis besar di berbagai kota. Rahasianya, memberikan nilai lebih dari yang diharapkan. Jangan berpikir Anda tidak memiliki nilai untuk diberikan. Semua orang punya sesuatu yang berharga. Mungkin Anda ahli mendengarkan, atau punya hobi yang bisa diubah menjadi layanan, seperti fotografi. Saya memulai tanpa pendidikan, tanpa koneksi, tanpa uang, tapi dengan keinginan kuat untuk melayani. Itu yang mengubah segalanya. Tantangan 30 hari. 1. Tulis 10 ide setiap pagi bagaimana Anda dapat membantu orang lain. 2. Pilih 1 ide setiap minggu dan wujudkan. 3. Catat perasaan dan peluang baru yang muncul. Anda akan melihat uang dan koneksi datang secara alami. Kekayaan sejati dimulai dari dalam. Perubahan dimulai dari cara kita memandang diri sendiri dan nilai yang kita berikan kepada dunia. Jangan berhenti di sini. Lanjutkan perjalanan Anda, karena Anda jauh lebih hebat dari yang Anda bayangkan.